Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menghadiri KTT G7 di Hiroshima, Jepang. Zelensky tiba di Bandara Internasional Hiroshima, Jepang sekira pukul 15:45 waktu Jepang pada Sabtu 20 Mei kemarin. Kehadirannya mendapat pengamanan yang sangat ketat, bahkan bisa dibilang lebih ketat daripada pengawalan untuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Turun dari pesawat, Zelensky langsung menyalami Seiji Kihara, wakil kepala sekretariat kabinet Jepang, yang juga orang paling dipercaya PM Jepang Fumio Kishida. Kemudian ia menyalami duta besar Ukraina untuk Jepang, yakni Sergei Korsansky, dan langsung menuju mobil khusus anti peluru yang sudah disiapkan untuknya. Mobil yang ditumpangi Zelensky dikawal 8 mobil pasukan khusus dan pasukan motor polisi khusus Jepang sebanyak 4 unit di depan. Di tengah jalan, Zelensky dielulukan masyarakat Jepang yang mengibarkan bendera Ukraina dan Jepang secara bersamaan. Menggunakan jalan tol, Zelensky memasuki tempat utama KTT di bekas daerah Ujina untuk menghadiri KTT G7 Hiroshima. Presiden Zelensky tiba di lokasi KTT G7 Grand Prince Hotel Hiroshima sekitar pukul 16:40 waktu Jepang. Sayangnya ia tidak ikut berfoto bersama rombongan kepala negara lain seperti Presiden Indonesia Joko Widodo di sana. Sementara itu, menurut Brasil, Presiden Zelensky sudah menyiapkan jebakan sebagaimana dilaporkan media Bloomberg. Zelensky mengirim rekannya dari Brasil, Lula da Silva, tawaran untuk bertemu di sela-sela KTT G7, namun belum mendapat tanggapan. Sisi Brasil takut Kiev memaksakan tindakan yang tidak diinginkan. Pejabat mengatakan Brasil tidak memiliki masalah bertemu dengan pemimpin manapun, tapi itu tidak boleh dipaksakan. Zelensky diperkirakan akan muncul secara pribadi di KTT kelompok 7 negara di Jepang akhir pekan ini untuk membuat seruan langsung kepada sekutu untuk meningkatkan dukungan militer bagi Ukraina. Para pemimpin negara demokrasi terkaya di dunia bertemu di KTT G7 untuk membahas ancaman yang ditimbulkan oleh Rusia, China, perubahan iklim, dan masalah lainnya. Kunjungan ke Jepang akan menjadi perjalanan internasional profil tinggi untuk Zelensky karena dia berusaha mendapatkan lebih banyak bantuan dari Barat untuk perang Ukraina melawan Rusia. Zelensky baru-baru ini mengunjungi beberapa negara Eropa dan Inggris untuk bertemu dengan Perdana Menteri Rishi Sunak, dan dia sering membuat alamat virtual kepada pemerintah yang mendukung Ukraina. Namun Zelensky jarang meninggalkan Ukraina sejak Rusia menginvasi negara itu pada Februari 2022. Perjalanan Zelensky ke G7 akan menjadi pergantian peristiwa yang dramatis yang dimaksudkan untuk menggarisbawahi kebutuhan mendesak Kiev akan persenjataan yang lebih canggih dari Barat saat bersiap meluncurkan serangan balasan besar untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai Rusia di timur Ukraina. AS dan sekutunya terus mengirimkan sistem senjata yang lebih canggih ke Ukraina seiring dengan berlanjutnya perang. Tetapi pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menolak untuk mengirim jet tempur F-16 Ukraina dan memenuhi tuntutan lain untuk bantuan militer yang lebih kuat karena khawatir langkah tersebut dapat meningkatkan ketegangan dengan Moskow. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.